Nafiah. Semoga insya Allah sejuknya turunnya hujan menyejukkan hati, insya Allah memudahkan, mencerahkan pikiran dan juga memudahkan amalan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita bertakbir, baru bertalbiyah agar nuansa halal bihalalnya terasa dan juga nuansa semangat untuk ke Baitullahnya juga terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pejamkan mata, rasakan kalau yang sudah pernah, rasakan yang sudah pernah. Bagi yang belum rasakan, akan Allah wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bikaratil Fatihah, mujizul Fatihah, hadiatan balighatan ila rasaidi Rasulullah, khususan liniyati sahibil hajah. Doakan, kita bacakan Al-Fatihah. Semua yang hadir di sini Allah sampaikan ke Baitullah. Bagi yang sudah hadir Allah panggil kembali. Bagi yang belum mampu Allah mampukan. Bagi yang sakit Allah sehatkan. Syai'ul lillah lahu wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya izin turun Bapak Ibu kalau hujannya udah reda. Ternyata Bapak Ibu, hujan ini terasa indah kalau hujan ini tidak lebat.
Kalau nyai kata Pak, orang pasti terasa indah dan kita juga tidak bisa menjauh, harus mendekat. Dan Baitullah itu kira-kira Baitullah itu jauh atau dekat Bapak Ibu? Coba saya tanya, Baitullah itu jauh atau dekat? Iya, bagi yang belum sampai mungkin jauh, bagi yang udah berkali-kali dekat, ya Mi. Maka hari ini saya mendekat ke Umi lah, karena storing di sana. Maka hari ini, kalaulah belum bisa sampai ke Baitullah secara nyata, minimal berkumpul bersama orang-orang yang sudah sering ke Baitullah. Karena ada nuansa rasa, dan rasa ini bisa dibagi. Hati bahagia yang sampai ke Baitullah pulang bisa membawa rasa itu. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan kita satu rasa, satu kata, dan mudah-mudahan kita sama-sama kembali ke hariban Allah setelah menemukan, yakni sampai ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai orang-orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh kita. Saya bila bertampuk mudah dijinjing, bila bertali mudah digiring, bila tak kenal bapak ibu. Saya Serpin, cucu bapak ibu. Saya ini tidak ceramah, hanya silaturahim. Saat Umi sampaikan ada kesempatan silaturahim, selagi masih jasad di kandung badan, kita insya Allah saling merawat uhwah. Dan insya Allah yang menyampaikan ini tidak jauh lebih baik daripada mendengarkan. Yang lebih baik siapa yang mau mengamalkan. Karena hidup ini kita berlomba-lomba beramal, karenanya amal yang akan dihisab oleh Allah. Semoga yang hadir di sini dicatat dari kemuliaan, semoga dicatat sampai ke Baitullah nanti. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Abi, Umi, keluarga besar, Pak Haji, orang tua saya, guru-guru saya yang besar tak saya sebut gelar, yang muda tak saya sebut gorar. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya tidak lama, sampai selesai saja. Sekarang jam 14.51, sebelum setengah 4 kita selesai. 15.15 selesai, 30 menit lebih kurang. Kalau berbicara halal bihalal, ada perjalanan yang diawali dengan Ramadan. Sekarang saya ingin tanya dulu Bapak Ibu, rasanya Ramadan kemarin, Ramadannya sebentar atau lama? Dijawab ibu-ibu, ini hujan ya, tarikan buminya lebih kuat. Coba saya tanya, rasanya Ramadan kemarin itu lama atau sebentar? Karena udah lewat. Kalau belum lewat lama Pak Haji. Apalagi Ramadan pertama disambut sama banjir. Di mana-mana banjir, di kota banjir, di kampung banjir. Di mana-mana banjir. Yang tak pernah banjir seumur-umur banjir. Karena itu saya nggak pulang kampung. Ya. Maka hari ini kita halal bihalal menganapaktilasi daripada perjalanan Ramadan, baru kita ambil nanti benang merahnya, lalu kita ambil suatu gerakan yang disebut total action ke mengabdi pada Allah ke Baitullah. Ramadan yang kita jalani, kalau saya kemarin sering sampaikan pada diri saya, Ramadan itu bukan buat orang, bukan buat jemaah, buat diri kita masing-masing. Kenapa kadang-kadang Ramadan tak berbekas? Karena kita lebih banyak berpikir keluar, sedikit berpikir ke dalam. Terutama para ustadz. Ustadz lebih sering banyak ceramah daripada menceramahi dirinya. Jadwal di mana-mana, bukan di rumah tak pernah ada. Karena belum maghrib sudah berangkat. Terutama dai kota. Ya, dai kota itu lebih kurang ya, cari kehidupan dai kota itu pergi ceramah kemana-mana. Hampir nggak pernah buka di rumah.
Maka hari ini bersyukurlah, hari ini kita melewati Ramadan, dan Ramadan kita lihat dulu apa yang kita dapatkan Ramadan. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, Ramadan itu bulan mendidik. Siapa yang dididik diri kita ini? Alumni Ramadan. Didik apa? 3 yang dididik. 1 yang dididik adalah jiwanya. Apa yang dididik? Jiwa. Apa? Batin, hati. Kenapa harus batin? Karena rasa ini harus ada. Batin ini semangat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. 2 bulan kita baca sampai Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan doa, ya Allah sampaikan usiaku, aku taubat ya Allah. Menengok kawan sebelah meninggal dunia, menengok sesepuh di kampung sebelah meninggal dunia, semakin gemetar tangan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Takut tak sampai Ramadan? Betul Bapak Ibu? Semakin banyak, apalagi biasanya kalau dekat Ramadan banyak orang meninggal, betul? Husnuzan, karena mereka sudah lepas bekal cukup masuk surga. Dan kita masuk Ramadan bukan karena mulia, boleh jadi masih banyak dosa. Maka sebelum Ramadan kita minta ampun pada Allah sampai Ramadan. Sampai Ramadan 10 Ramadan pertama, rajin. Sehari 5 juz, hari kedua 3 juz, hari keempat 2 juz, hari kelima sejuz, hari keenam libur. Kenapa? Udah dihitung aman untuk 2 pekan. Betul apa betul? Baca Qur'annya semakin kendur. Ini puluhan kali kita kerjakan. Rahasia Bapak, rahasia saya. Udah dekat akhir Ramadan belum khatam, baru kejar-kejaran double sampai sore. Betul apa betul? Itu yang kita kerjakan. Maka Ramadan yang lalu itu cukup menjadi apa bekasnya? Didik jiwa, ada juga didik raga. Maka saya sering sampaikan, banyak orang yang mendidik mengolah raga, tapi sedikit yang mengolah rasa. Apa rasa itu? Sebelum Ramadan tak ada rasa kebersamaan. Ramadan datang, rasa kebersamaan mulai muncul. Air minum yang dulunya putih tak ada rasa, Ramadan, sedap luar biasa. Kolak yang tak pernah muncul selama Ramadan, puluhan kolak, semakan kolak keluar semua. Betul apa betul ibu-ibu? Iya. Kalau kemarin ngeliat kue kayak gini Ramadan, ngiler Bapak Ibu. Melihat air putih anak sedang minum, rasanya ngiler Bapak Ibu. Sekarang tidak ada ngiler lagi. Maka Ramadan mengajarkan kita mengolah jiwa, mengolah raga, mengolah rasa. Maka yang ingin saya fokuskan, mari kita ada rasa yang hilang di antara kita. Mohon maaf Bapak Ibu, demi Allah, kenapa Allah hadirkan Ramadan? Karena sudah banyak manusia kehilangan rasa. Anak kehilangan rasa abdi pada ayah ibunya. Orang tua kehilangan rasa mendidik anak-anaknya. Tetangga kehilangan rasa untuk saling berbagi cerita. Ada rasa yang hilang di antara kita. Maka Ramadan seharusnya halal bihalal, merajut rasa lagi. Kita harus punya satu rasa. Kalau omongan biasa, mulut bisa disetel, tapi rasa nggak bisa disetel Bapak Ibu. Mulut bisa diperbaiki. Lagi di depan nih ngomong baik nih, karena ceramah, peci di kepala, serban di pundak. Tapi kalau rasa nggak bisa Bapak Ibu, rasa nggak akan bisa disetel. Ramadan mengajarkan kita harus punya rasa. Ada 3 yang harus kita jaga. 1 adalah asah. Belajar kita mengasah rasa ini Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, kalau ada saat Ramadan kemarin kita puasa, dia tak puasa, merokok depan kita, rasanya marah atau bahagia? Jawab, marah atau bahagia? Marah. Ya marah tuh kan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini ngasah Ramadan tuh, nanti kita ujungnya dengan halal bihalal lalu haji umrah. Rasa Bapak Ibu, demi Allah, kita ini dibimbing, diasah oleh Allah agar punya rasa yang sama-sama Ramadan. Biar kita tahu rasa lapar. Hanya dunia sejengkal di sini, sejengkal di sini.
ini, tapi gara-gara sejengkal yang ini persegi, bagi yang badannya besar sejengkal setengah Bapak Ibu ya, badannya kecil sejengkal. Gara-gara sejengkal ini kita lupa makan, lupa minum, kita cari makan tapi lupa makan, kita cari minum, kita lupa minum. Maka hari ini siap Bapak Ibu mengasah rasa, siap Bapak Ibu? Ah, siaplah, ayo, siap Bapak Ibu mengasah rasa? Siap Bapak Ibu? Iya, yuk kita bertasbih, mudah-mudahan rasa itu mulai tumpul. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Guru-guruku, orang tuaku, kalau bahasa abi dan umi yang kucintai karena Allah, Ramadan mengasah kita agar punya rasa. Ibarat pisau udah lama karatan Bapak Ibu, maka Ramadan diasah, keluar dia. Contoh, bangun pagi udah karatan, betul kan? Ramadan pertama subuh bangun minta ampun, sholat subuh tertidur saat sujud terakhir, anak diajak marah, jangan anak, bapak anak aja dimarah, kita dimarahin. Ini pengalaman ibu-ibu ini. Bangunin suami subuh jam 4 boro-boro bangun, dimarahin. Kenapa? Karena udah karatan. Anak kita diomelin. Yang enak tuh rasanya 15 menit lagi sahur selesai baru bangun, enak. Kalau kerjakan gitu insya Allah jam 6 baru bangun. Alarm dibuat jam 5 kurang 15, pas waktu di hidup alarm lampu mati ya, baterai habis ya sudah jam 7.15 baru bangun. Ya pengalaman ya. Asah rasa itu Bapak Ibu. Maka Ramadan cukup mengasah kita, mengasah wajah ini tetap tersenyum, mengasah wajah ini tetap santun, mengasah tangan ini tetap mengambil yang halal, mengasah kaki ini tetap melangkah ke yang benar. Maka Ramadan harus berefek dalam hidup kita, jangan hanya sekedar lewat saja tak ada makna. Maka mereka rubba shaimin, banyak orang yang puasa tidak dapat rasa apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Nauzubillah summa nauzubillah. Asah Bapak Ibu, demi Allah, kebiasaanmu bangun jam 4 kalau bisa minimal bangun. Kebiasaan tahajud mutahajud, sebab kebiasaan tarawih witir sebelum tidur. Kebiasaan makan pagi rutinkan. Kalaupun tak puasa makan di subuh, enak rasanya. Coba enggak yakin, mandi subuh nikmati, jemaah tiap hari nikmati, baca Quran walau hanya 1 lembar nikmati. Itu sebenarnya kebahagiaan sejati. Karena demi Allah Bapak Ibu, tidak ada paling bahagia kecuali beragama. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, waktu saya 15 menit lagi, coba saya tanya, kita yang butuh agama atau agama yang butuh kita? Jawab yang kompak. Kita yang butuh agama atau agama yang butuh kita? Yang kencang, kita yang butuh agama atau agama yang butuh kita? Jangan jual mahal. Kalau Allahu Akbar di masjid, pura-pura tak dengar kita. Diajak untuk kebaikan, pura-pura nggak tahu kita. Agama tak butuh kita. Agama tak sudi mengemis pada kita, seolah-olah agama yang mengemis pada kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Kita ini tak ada bedanya dengan yang 4 kaki yang berjalan. Kalau mereka hidup, kita juga hidup. Mereka makan, kita makan. Mereka punya nafsu, kita punya nafsu. Maka Bapak Ibu, kita hari ini dipertentangkan perseteruan antara batin kita saat ini sampai detik ini, akal dan nafsu. Akal ngomong apa, nafsu ngomong apa. Sebelum berangkat ini datang tuh akal nafsu. Hujan tak mungkin jadi. Ada kepentingan dan seterusnya, banyak itu Bapak Ibu. Akal nafsu. Suatu ketika dalam hadis qudsi disebut, akal nafsu pernah
Sampaikan dalam hadits qudsi, ketika akal diciptakan oleh Allah, ditanya sama Allah, "Oi akal." "Iya." "Siapa engkau, siapa aku?" "Engkau Tuhanku, aku hambamu." Ditanya kedua kali, "Oh akal." "Iya." "Siapa engkau, siapa aku?" "Aku hambamu, engkau Tuhanku." Tiga kali ditanya oleh Allah. "Hei akal, siapa engkau, siapa aku?" "Engkau Tuhanku, aku hambamu." Saat nafsu ditanya, apa kata nafsu? Nafsu, iya, ada apa?" "Siapa engkau, siapa aku?" Engkau, aku." Ditanya lagi kedua, nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Engkau, aku." Memanglah santiang. Tinggi levelnya nafsu ini. Terus ketiga kali ini dipanggil oleh Allah. Nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Engkau, aku," katanya. Ya Allah ya Rabbi. Langsung Allah cabut semua kemampuan nafsu ini. Baru dia tahu rasanya. Itulah puasa. Maka satu-satunya yang bisa mematikan api nafsu yang membara, puasa. "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lit taqwa." Orang bahkan kalau nafsunya menggejolak disuruh puasa. Kalau enggak mampu nikah suruh puasa, karena puasa bisa menetralkan keinginan yang melampaui batas. Maka saat sudah dicabut ditanya oleh Allah, "Ya nafsu, siapa engkau, siapa aku?" "Engkau Tuhanku, aku hambamu." Rasain juga. Begitu juga kita sekarang. Kalau jangan sampai Allah cabut dulu satu-satu, badannya sebelah Allah ambil baru mengabdi pada Allah. Kalau sujudnya kurang laju, maka sekarang dibuat Allah semakin lama, tidak bisa lagi duduk. Nauzubillah. Kakinya nggak mau lagi diantar, dibuat berkursi roda. Kita punya kebiasaan kalau nggak dimarah nggak taubat, kalau nggak disiksa nggak tahu rasa. Maka sebelum itu datang orang pintar, sebelum dia tua maka muda dia gunakan mengabdi pada Allah. Kalau ada masa muda untuk Kabatullah, ngapain nunggu tua? Kalau ada masa punya uang, ayo bawa rame-rame sekeluarga. Ngapain nunggu semuanya udah dibagi-bagi? Kalau udah dibagi-bagi Bapak Ibu, nauzubillah, tidak akan ada. Sehebat apapun anak, kalau sudah dia punya pasti ada berat dalam hatinya. Hanya orang tua yang nggak pernah merasakan berat pada anaknya. Sekarang saya tanya, mana sayangan orang tua ke anak atau anak ke orang tua? Saya tanya sekali lagi, mana sayangan orang tua ke anak atau anak ke orang tua? Ya iyalah orang tua ke anak, karena orang tua udah pernah jadi anak, orang tua udah pernah jadi ayah. Tapi kalau anak nggak pernah jadi ayah, baru tahu anak, tapi besok rasakan apa yang kita buat sekarang pada ayah ibu kita. Demi Allah 100% telan itu baik-baik. Demi Allah Bapak Ibu, apa yang kita buat pada ayah ibu kita, itu buat kita tidak akan pernah dibuat orang-orang lain. Maka demi Allah, kalau sejahat apapun, kalau udah dengan orang tua taubat. Kalau sudah alasan dengan orang tua, boleh jadi orang susah taubat karena dosa, tapi karena orang tua, pecandu apapun kalau hatinya terbuka karena orang tua, dia akan tinggalkan segala-galanya untuk mengabdi pada orang tua. Allahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal dawan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ayah bunda, asah Ramadan cukup mengasah. Sekarang masanya kita asih. Ramadan mengasah kita jadi pribadi yang suka senyum, tegur sapa, tidak ada jeda di antara kita. Biarkan kita pertama yang menyapa orang, jangan tunggu orang menyapa kita, karena balasan orang yang mengucap salam pertama bagi orang lain dibangunkan baginya satu rumah di surga. Jadi jangan sempat, oh dia nggak senyum, ya udah saya nggak senyum. Kalau dia tak senyum, assalamualaikum Pak Haji, selesai, satu rumah buat kita. Umar bin Khattab dan Ali pernah mengadu sama Nabi, ya Rasul,
sahabatmu itu kalau saya ketemu dengannya nggak mau dia ngucap salam duluan. Maka dikonfirmasi Nabi, ya sahabat, apa benar tadi salah satu sahabatmu ngobrol ke saya, ngadu, ketemu dengan engkau nggak ngucap salam? Apa katanya? Ya Rasul, bukankah aku pernah mendengar darimu, siapa yang pertama kali mengucap salam dibangunkan baginya rumah ke surga. Allahu Akbar. Maka hari ini ada saudara ucapkan salam, walau tadi dia tak suka pada kita. Mengucap salam hukumnya sunnah, jawabnya wajib. Mau punya rumah di surga? Mau punya rumah di surga? Banyak sedikit? Yang besar atau yang kecil? Sekarang lakukan itu. Pasca Ramadan ucapkan salam kemana-mana, assalamualaikum. Tapi bukan yang beda agama. Kalau beda agama, kalau dia mengucap salam, jawabnya apa? Waalaikum. Waalaikum saja, tidak ada salamnya. Ya, bagaimana kalau dia mengucap salam, assalamualaikum, dia tidak satu akidah, waalaikum begitu saya, tidak ada salahnya. Tapi jangan pula dicaci maki. Ya, dia sedang belajar, mudah-mudahan hidayah sampai ke hatinya, amin ya rabbal alamin. Asah dengan Ramadan, asih nilai Ramadan. Sekarang kita sedang halal bihalal. Apa maknanya? Asuh Bapak Ibu, demi Allah, ini tugas kita di halal bihalal ini, mengasuh yang sudah kita tanam, mengasuh yang kita sudah eratkan, mengasuh ibadah-ibadah di Ramadan. Siap mengasuh amal ibadah Ramadan Bapak Ibu? Sampai mati asuh Bapak Ibu. Ini yang paling besar, mengasuh. Orang tua kita mengasuh kita, tidak hanya melahirkan kita, membesarkan kita, bahkan walau sudah nikah pun dia tetap masih beri Bapak Ibu, demi Allah. Tidak satu orang pun walaupun katanya sudah menikah, nggak ada kewajiban lagi, nggak tertidur dia Bapak Ibu, memikirkan cucu-cucunya, memikirkan anak-anaknya, pergi perjalanan. Saya pribadi pergi seperti ini, lambat pulang sudah ditelepon Bapak Ibu. Padahal kita sudah dewasa. Kadang-kadang kita merasa saya sudah besar, nggak usah. Demi Allah, sayangnya ibu tak akan pernah hilang sebelum nyawa hilang di dalam badan. Maka hari ini kita doakan ibu kita, kita asuh diri kita, asuh orang tua kita, asih Allah semua amalan Ramadan dengan halal bihalal. La ilaha illallah. 1, 2, 3. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, misi kita hari ini halal bihalal. Bahasa Arab yang tak ada di Arab. Ya, tradisi yang tak ada di Arab. Tapi ini pintarnya Indonesia, punya 1000 cara melakukan kebaikan. Halal bihalal. Maka Nabi Musa alaihissalam saat sebelum bertemu dengan Fir'aun laknatullah, beliau berdoa sama Allah. Apa doanya? Ingat baik-baik Bapak Ibu, demi Allah, bawa pulang baik-baik ini. Rabbis tahli sadri wa yassirli amri. Coba sama-sama. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Lihat urutannya. Dia tak minta urusan dulu diamankan, tapi minta lapangkan dada. Ini rasa. Jadi jangan minta harta dulu, jangan minta apa-apa, minta Allah lapangkan hati kita Bapak Ibu. Kenapa kadang-kadang dicaci itu sakit? Karena hati kita sempit. Kenapa boleh jadi ujian itu terasa pahit? Karena hati kita sempit. Seorang murid dikasih butir garam, segenggam garam diletakkan ke gelas, lalu diaduk, lalu diminum oleh murid, muntah. Tapi saat itu murid dikasih garam buat ke sungai, diaduk-aduk hancur, disuruh minum air sungai, maka enak rasanya, tak ada rasa sedikit pun. Begitulah hati kita. Setelah Ramadan, jangan jadikan hatimu sebesar gelas,
Jangan jadikan hatimu sebesar ember, tapi jadikan hatimu sebesar samudra. Walau orang mencaci sebesar apapun ujian, Rabbi srahli sadari, Rabbi srahli sadari. Maka malah kita mengolah rasa Bapak itu. Berpikir baik itu mudah, berkata baik itu mudah, berprasangka baik, rasa baik itu susah. Karena rasa bisa datang, bisa pergi. Detik demi detik rasa bisa datang dan pergi. Ramadan mengajarkan kita agar rasa kita selalu senantiasa stabil Bapak Ibu. Demi Allah Bapak Ibu, mohon maaf, kita yang jadi ayah kadang-kadang marah sama anak, kadang-kadang marah jadi sama istri, kadang-kadang kita juga marah sama orang tua. Itu rasa yang boleh jadi jatuh bangun. Maka hari ini pasca Ramadan, rasa itu harus kita perjuangkan. Rasa yang kita tularkan Bapak Ibu, Rabbi srahli sadari, Rabbi srahli sadari. Baru wayasirli amri, mudahkan urusan. Kalau hati sudah lapang, dada sudah lapang, mengadu dan mengaku. Kenapa boleh jadi hati kita tak lapang pasca Ramadan? Karena kita mengadunya salah, mengakunya tak ngaku. Kenapa kita merasa besar? Karena kita tidak mengaku diri kita kecil. Tapi kenapa kita tidak mau ditolong oleh Allah? Karena nggak mengadu sama Allah, mengadunya sama dunia Bapak Ibu. Dua kerja kita setelah Ramadan, jalin rasa itu, pastikan mengadu dan mengaku. Pergi ke Baitullah cuma dua kerjanya, mengaku dan mengadu. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Orang yang pergi ke Baitullah, kalau dia mengaku dirinya kecil, mengaku dirinya banyak dosa, mengaku dirinya hina papa, mengaku dirinya bukan siapa-siapa, maka air mata akan bertetesan dari matanya. Maka baru dia mengadu, diadukan semua keluh kesahnya. Ia berbisik pada bumi, langitnya Allah akan menanti, dijabahkan sang pemilik hati dan nurani. Maka Bapak Ibu, asah rasa itu, Rabbi srahli sadari wa yassirli amri. Maka semua urusan wahlul, ini dia kaitannya dengan halal bihalal. Wahlul itu apa Bapak Ibu? Wahlul itu uraikan. Halal bihalal itu apa maksudnya? Kalau kita lihat di kamus, membuka ikatan yang terikat, mengurai simpul tali. Jadi kalau dia terikat, buka. Kedua, apa lagi maknanya? Mengurai yang kusut Bapak Ibu. Jadi wajah tidak usah kusut-kusut Bapak Ibu, urai saja, nggak usah tahan, buang saja Bapak Ibu. Kalau ada pikiran nggak baik, ya udah buang, selesai. Orang marah, ya sudah, tidak usah tersinggung. Orang caci, tidak usah tersinggung, tidak usah disimpan Bapak Ibu. Rasa negatif itu tidak usah disimpan, dibuang saja. Maka sering kita sebut, ambil ilustrasi, kalau ada pikiran nggak baik, buang. Nggak baik, buang. Bahkan di sekolah-sekolah kita ajarkan, kalau ada pikiran negatif yang buruk, tulis di dalam kertas semuanya, baru robek-robek, masukkan ke tong sampah Bapak Ibu. Cara kita menghilangkan rasa negatif itu Bapak Ibu, mengurai yang kalau bahasa kami rundut Bapak Ibu, yang kusut Bapak Ibu, kemudian menyambung yang terputus Bapak Ibu. Jadi halal bihalal ini yang terputus sambung lagi, yang dia kusut urai lagi, yang dia belum dibuka ikatannya buka Bapak Ibu. Bahkan terakhir mencairkan yang beku Bapak Ibu, terutama boleh jadi THR-nya yang masih beku Bapak Ibu, diuraikan. Udah cair kali Bapak Ibu, dibekukan lagi. Maka hari ini halal bihalal kita hari ini, mari kita menjaga rasa, menjaga kata, menjaga makna, agar kita sampai ke Baitullah. Waktu saya sudah 15:16. Bapak Ibu, pesan saya pasca Ramadan adalah rasa yang harus kita jaga, rasa kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Pikul dalam hatin wa nafasin, tidak ada pun kecuali Allah sedang membersamai kita. Rasa diawasi oleh Allah, bawa sampai mati. Dua, rasa peduli sesama, bukan hanya itu rasa namanya tuh. Ini yang jatuh ibunya yang melompat, begitu ya. Itu artinya connect Bapak Ibu. Kalau dia Ramadan kita sudah mengabdi pada Allah, minta ampun, sekarang kita maaf-maafan. Tak ada kata tidak maaf, Allah saja pemaaf, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Tidak ada salah yang besar kecuali Allah yang maha membuka peluang bagi kita. Besarnya memaafkan, betul, tapi besar keberanian minta maaf. Mau dimaafkan tidak, itu tergantung orangnya. Yang penting kita sudah punya rasa untuk memaafkan. Terakhir adalah minta ampun dan minta maaf kepada orang-orang yang sangat kita
kita cinta, terutama ayah, ibunda, dan orang-orang sekeliling kita. Sebelum jauh kita pergi minta maaf orang-orang sekeliling kita. Jangan sempat ada yang masih tertahan, membeku di hati rasa yang selama ini ditahan antara suami dan istri, orang tua dan anak, baru orang-orang sekeliling kita, sehingga kita betul-betul setelah Ramadan kawaladathu ummu, seperti anak yang baru dilahirkan dari orang tuanya, maka wajahnya ceria. Kira-kira Bapak Ibu, anak-anak baru lahir semua orang suka atau tidak? Kenapa? Karena dia tak punya dosa. Maka setelah Ramadan, selepas ini, ayo bawa rasa kalau kita tidak punya masalah siapa-siapa. Kita baru lahir ke muka bumi, pulang setelah ini gak ada kita punya masalah dengan siapapun. Orang yang berdosa ke kita punya salah dengan kita, sudah kita maafkan. Dan orang yang kita salah padanya datang saja, assalamualaikum, mohon maaf lahir batin, wajah ceria, wajah bahagia. Itulah wajah penghuni surga. Dan mudah-mudahan bahagianya kita di sini membawa kita bahagia di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama Bapak Ibu. Astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal. Izin Bapak Ibu, saya pandu kita doa singkat. Angkat tangannya, rundukkan kepala, sama-sama beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal, astaghfirullah minal khataya. Izinkan Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah. Duhai Allah yang maha menatap ya Allah, tapi kami semua yang ada di majelis ilmu ini ya Allah, Engkau yang tahu apa isi hati kami, Engkau yang maha tahu apa isi pikiran kami, Engkau maha tahu apa yang disebutkan lisan kami ya Allah. Ya Allah, tutup semua aib-aib kami ya Allah, ampunkan hilaf dan salah kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ampunanmu di bulan Ramadan buat kami ya Allah. Terima kasih wajah yang berseri Engkau beri kepada kami saat Ramadan ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kembali kami lagi pada dosa-dosa masa lalu kami ya Allah. Jangan biarkan hati kami mudah terasa tersakiti ya Allah. Jangan biarkan kami malas beribadah ya Allah. Jangan biarkan kami mudah mengucapkan kata-kata mencaci maki ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami mampu melihat yang baik itu baik, mampukan kami untuk melakukan yang baik, mampukan kami melihat yang buruk itu buruk ya Allah, mampukan kami meninggalkan yang buruk ya Allah. Ya Allah, di sisa-sisa usia kami ya Allah, mampukan kami bertaubat nasuha ya Allah, bertaubat nasuha ya Allah. Bagi orang tua kami yang belum kami jadikan sebagai tempat kami berbakti ya Allah. Jangan cabut nyawanya sebelum kami berbakti padanya ya Allah. Bagi yang belum haji atau umroh, mampukan kami menghajikan atau mengumrohkannya ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan dia hanya bisa menatap Ka'bah di sajadahnya ya Allah. Takdirkan kami bisa membawa, menggandengnya ya Allah, menjadikan Ka'bah di depannya ya Allah, Raudhah Rasulullah di hadapannya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang punya niat untuk pergi haji dan umrah, mudahkan rezekinya ya Allah, mudahkan jalannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ini bukan orang baik ya Allah, kami pendosa yang Engkau tutupi aibnya ya Allah. Kami
ini orang yang tak tahu agama, yang belajar agama, agar kami mati dalam keadaan mengenal agama ya Allah. Ya Allah, jadikan semakin usia kami bertambah, Ramadan semakin kami jalan ya Allah. Jadikan Ramadan merubah hidup kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Allahumma qfina bihalalika an haramik ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami yang halal berkah ya Allah. Kami yang punya hutang, lunaskan kami melunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan berhutang ya Rahman. Jangan wafatkan kami dalam berhutang ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Duh ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang pernah salah dalam hidup kami ya Allah, ya Allah, jadikan kemampuan kepada kami memaafkannya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang pernah kami bersalah padanya ya Allah, mampukan kami punya keberanian meminta maaf padanya ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, asah hati kami, asah lisan kami, asah mata kami, asah telinga kami, asah cara berpikir kami kepada cahayamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang hadir di halal bihalal ini minal a'idina wal faizin, kembalikan kepada kami fitrah kami ya Allah, fitrah kebahagiaan, fitrah kebersamaan, fitrah kepedulian ya Allah. Wal faizin, jadikan kami orang-orang yang menang daripada hawa nafsu ya Allah, menang daripada semua godaan setan ya Allah. Ya Allah, menangkan kami daripada hara-hara dunia akhir zaman ya Allah. Tumbuhkan rasa itu lagi, sayang pada orang tua kami ya Allah, keluarga kami ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah wafat ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semua amal ibadah kami sampai pahalanya kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami adalah hadiah terbesar mereka di dunia ini ya Allah. Wajah mereka ada di wajah kami ya Allah, kemiripan mereka ada di cucu-cucunya ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami berbuat nista sehingga mereka disiksa di alam bakanya ya Allah. Ya Allah, kalau kami tak mampu membuatnya tersenyum, jangan biarkan kami membuat menangis ya Allah. Karuniakan kami anak-anak yang soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah rahmah. Sama-sama kita berdoa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih ayah ibuku, orang tuaku, guru-guruku yang benar kata dari Allah dan salah dari kehidupan saya minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada kita semuanya. Minal a'idina wal faizin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.